Pertamanya di Cina gagal, mau dipindah ke Jepang gagal. Saya sampai nekat waktu itu, saya bilang udah Indonesia aja yang bikin. Kita siap jadi tuan rumah. Saya sampai begitu waktu itu. Hanya untuk memberikan kesempatan kepada para atlet kita agar bisa ikut perlombaan ini. Karena pemenang dari situlah yang kemudian akan ikut Olimpiade. Halo Mbak Yeni, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama SCORE. Saya tahu pasti Mbak Yeni sibuk banget dengan semua urusan negara mungkin. Tapi kali ini kita akan ngobrol sama Mbak Yeni tentang satu hal olahraga pastinya, yaitu panjat tebing. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Mbak Yeni adalah Ketua Persatuan Panjat Tebing seluruh Indonesia. Iya. Nah, sejak kapan sih Mbak bisa masuk ke panjat tebing? Orang taunya saya mungkin urusannya panjat doa, bukan panjat tebing. Iya. Iya, jadi saya jadi ketua umum panjat tebing itu sekitar 2019. Riwayatnya juga agak lucu ya, karena sebelumnya itu beberapa periode yang lalu suami saya jadi ketua umum panjat tebing. Oh, ya, lalu betul. kemudian dia mundur karena mau membantu Pak Okto waktu itu di KOI gitu, di NOC awalnya gitu ya. Nah, tapi ketika suami saya jadi ketua umum panjat tebing itulah saya banyak berinteraksi dengan para atlet panjat tebing, teman-teman panjat tebing. Nah, kemudian saya kok terkesan sekali dengan mereka. Saya pikir wah ini kok keren-keren sekali sih anak-anak muda ini gitu, terutama para atlet-atlet kita, dan mereka punya prestasi yang sangat membanggakan dunia. Ya. Jadi saya langsung berpikir oh apa yang bisa kita bantu. Jadi niatan saya betul-betul murni hanya untuk membantu. Ternyata setelah itu teman-teman panjat tebing minta saya jadi ketua umum. Ya sudah, karena memang dari awal niatannya mau membantu, ya enteng saja saya bilang oke, saya bantu. Nah, panjat tebing itu kan sebenarnya salah satu olahraga yang membuat Indonesia itu dikenal di dunia ya, selain bulu tangkis. Apalagi kan banyak rekor-rekor dunia tuh yang sudah dipecahkan, bahkan dari atlet-atlet Indonesia. Nah, apakah itu memang datang dari support PPJTI atau atau mereka memang ke luar negeri itu sendiri atau independen gitu, Mbak? Untuk sampai di titik ini pastinya support banyak sekali pihak yang membantu, ya mulai dari PPJTI, pemerintah juga membantu para atlet kita. Ini mungkin yang agak berbeda dengan panjat tebing di negara lain yang sebetulnya lebih seperti alamiah ya, atletnya ya ngurusin semuanya sendiri. Kalau di Indonesia sekarang ini banyak pihak yang membantu para atlet untuk berprestasi lebih, karena kita semua menyadari bahwa hanya dengan dukungan dari banyak pihak maka prestasi atlet bisa lebih mendunia lagi, dan hasil dari investasi tersebut kemudian memang langsung terasa ya. Jadi di kejuaraan dunia di Salt Lake City di Utah Amerika ya, itu atlet kita berhasil meraih bukan cuma medali tapi juga memecahkan rekor dunia. Ini atlet-atlet putra kita ya, Frederick Leonardo yang atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil memecahkan rekor dunia. Nah, sebelumnya rekornya dan yang lebih menarik, sebelumnya dalam pertandingan yang sama temannya itu namanya Katibin sudah memecahkan rekor. Nah, sama Frederick disalip lagi rekornya itu. Jadi 2 rekor dalam satu event bersamaan dipecahkan oleh atlet-atlet Indonesia. Nah, seperti itu prestasinya atlet-atlet Indonesia. Sehingga kita memang sangat dihormati oleh untuk dunia panjat tebing gitu ya. Tapi dalam kategori speed itu Indonesia sangat dihormati pada saat ini. Nah, tapi kenapa kalau boleh tahu cabur dari panjat tebing ini belum masuk di Olimpiade? Indonesia belum pernah ya sejauh ini mengirimkan atlet ke Olimpiade. Ya, jadi memang cabang olahraga panjat tebing dipertandingkan di Olimpiade itu baru. Dan sebetulnya Indonesia ikut andil
dalam mendorong panjat tebing dipertandingkan dalam Olimpiade. Yang ikut membantu menggulkan dan melobi IOC atau Komite Olimpiade Dunia IOC, International Olympic Committee, itu memang Indonesia. Kebetulan suami saya waktu itu yang ikut melobi bersama dengan Ibu Rita Subowo, ketua KOI waktu itu namanya ya gitu. Nah, jadi beliau berdua itulah yang melobi IOC sehingga kemudian panjat tebing dipertandingkan di Olimpiade. Jadi jasa Indonesia tidak main-main dalam hal ini. Nah, kenapa kemudian dalam Olimpiade Tokyo Indonesia tidak ikut bertanding? Ya. Pertama waktu itu kan pandemi suasananya, Mbak. Ya. Ketika pandemi itu untuk masuk ke Olimpiade, untuk bisa bertanding di Olimpiade harus ada pertandingan pra kualifikasi yang harus diikuti. Kebetulan karena pandemi pertandingannya tidak bisa diadakan. Pertamanya di Cina gagal, mau dipindah ke Jepang gagal. Saya sampai nekat waktu itu, saya bilang udah Indonesia aja yang bikin. Jadi tuan rumah gitu ya? Tuan rumah, saya sampai begitu waktu itu. Hanya untuk memberikan kesempatan kepada para atlet kita agar bisa ikut perlombaan ini. Karena pemenang dari situlah yang kemudian akan ikut Olimpiade. Gitu. Gagal juga pandemi, semua nggak ada yang bisa diselenggarakan ya. Waktu itu kita masih mensyaratkan harus ada karantina 2 minggu. Untuk semua orang masuk ke Indonesia, nggak ada yang mau datang. Cina juga sama. Jadi ya udah, akhirnya batal. Begitu batal, maka pemenang dari kejuaraan-kejuaraan yang dulu yang otomatis dihitungnya sebelum pandemi berarti sebelum ya? pandemi gitu. Nah untuk akhirnya nggak bisa partisipasi sama sekali karena memang nggak bisa ikut kejuaraan prakualifikasinya. Nah makanya sekarang kita fokus ya sudahlah kita ke Paris aja. Nah Paris itu kita punya kesempatan lebih luas karena speed sendiri juga dipertandingkan secara independen. Kalau di Tokyo kemarin itu pertandingannya combine. Jadi ada 3 kategori yang dipertandingkan secara bersamaan skor nilainya. Total baru kemudian ada pemenangnya. Akumulatif jadinya. Nah, Indonesia kebetulan memang berjayanya di speed dalam kecepatan. Tapi untuk 2 kategori yang lainnya yaitu boulder dan lead, Indonesia ini masih ketinggalan lah. Dan kita sekarang masih sedang menata bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalan itu. Tidak mudah karena pemenahannya harus sistemik. Ya, jadi melibatkan banyak komponen, bukan cuma komponen atlet dan pelatih saja, tapi juga prasarana, juga kemudian para pembuat jalur, ya, namanya route setter, itu juga menentukan. Karena pembuat jalur inilah yang akan membuat macam-macam kombinasi dan kemudian atlet berlatih di sana. Kalau pembuat jalurnya tidak terlalu pandai, jalurnya itu-itu aja. Gitu kan. Jadi atletnya ya bertanding di jalur yang begitu-begitu aja. Nggak ada challenge-nya gitu ya. Challenge-nya kurang, begitu pertandingan sesungguhnya, wah ternyata tingkat komplikasinya tinggi, atlet kita belum terbiasa. Nah jadi kita sekarang mulai pembenahan mulai dari route setternya dulu, pembuat jalurnya dulu. Nah kenapa route setter kita kok ternyata kita lihat nih, kita coba identifikasi kenapa sih kok route setter kita kok kurang gitu ya. Ternyata karena kurang terekspos dengan banyak pelatihan di luar negeri. Ataupun kalau misalnya terekspos kurang nggak banyak kayak hakim kita juga ya, judgesnya juga itu banyak yang nggak lulus. Kenapa? Pertanyaan saya kan gitu. Ternyata kendala bahasa. Nah sekarang jadi kita mulai sekarang yang kita lakukan adalah mengkursuskan dulu bahasa Inggris dulu nih. Nah jadi panjang ini rangkaiannya. Yang paling basic paling basic dulu. Sehingga kemudian semoga nanti berapa tahun lagi kita sudah bisa lebih memperbaiki kualitas dari 2 kategori yang kita belum unggul. Gitu. Berarti kalau ngomongin tadi pembenahan, kita tuh sebenarnya tidak akan pernah kekurangan atlet-atlet panjat tebing ya Mbak ya? Enggak. Jadi dan sekarang apalagi ya kita sudah memulai untuk melakukan pembibitan mulai dari atlet junior. Dari atlet umur 9 tahun, 11 tahun itu sudah mulai coba kita lihat punya potensi enggak. Karena misalnya kayak Katibin gitu ya. Katibin itu mulai manjat dari umur 8 tahun. Wow. Makanya sekarang bisa memecahkan rekor dunia. Nah kalau kita bisa mendapatkan anak-anak usia seperti itu gitu ya, usia muda, mungkin muscle memorinya bisa lebih mudah terbentuk, badannya juga bisa lebih mudah menyesuaikan, nah bisa lebih prestasi ke depannya. Itu yang kita harapkan. Nah makanya sekarang kita sering membuat kejuaraan kelompok umur. Gitu. Nah sejauh ini dukungan pemerintah seperti apa? Pemerintah alhamdulillah cukup mendukung.
dengan dimasukkannya panjat tebing ke dalam salah satu ini ya olahraga DBON DBON ya. ya betul, dan dianggap sebagai olahraga yang diunggulkan gitu. Betul. Ya. Tapi memang kalau kita bicara soal fasilitas yang dibutuhkan ya pasti jauh masih ya gitu ya tentunya. Tapi kita tetap berterima kasih dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah selama ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu dukungan pemerintah saja nggak cukup. Dari sektor swasta juga harus ikut terlibat. Dan ini coba kita rangkai. Gitu. Dengan tadi kan disebutkan sudah masuk ke DBON, lalu apalagi kan kalau kata Pak Menteri, ini harus diunggulkan meraih medali untuk di Olimpiade nanti di Paris. Ini akan jadi beban nggak sih Mbak? Pastinya, tapi juga menjadi penyemangat ya, menjadi pemacu gitu ya, tantangan buat kita. Dan para atlet ketika saya tanyain gitu yang sekarang tergabung dalam pelatnas bisa mereka melihat ini sebagai sebuah goal, target yang harus dicapai. Jadi saya tanya masing-masing, semua atlet kamu berapa prestasi waktu yang ingin kamu capai gitu. Saya ada catatan semua tuh. Supaya memberikan semangat kepada mereka. Gitu. Iya. Jadi dan ketika hidup ada target, maka kemudian ada usaha-usaha yang dikeluarkan untuk bisa memenuhi target itu, untuk mencapai target itu. Jadi setiap hari mereka harus melakukan apa? Setiap hari latihannya harus berapa jam? Kan itu semua terukur ya. Dan bisa dibuat desainnya setelah tahu target masing-masing. Nah, menuju Olimpiade kan masih 2024. Sebelumnya kan ada Asian Games yang paling dekat ya. Sebenarnya kalau Asian Games tuh saingan terberat kita tuh dari negara mana sih? Ini masih lagi Asian Games ini masih sedang lobby-lobby kita karena ada kemungkinan panjat tebing tidak dipertandingkan. Dari tuan rumahnya sendiri Vietnam. Makanya saya masih ngelobi-lobi juga gitu supaya bisa dipertandingkan. Itu yang SEA Games ya, yang Vietnam. SEA Games ya. Nah, Asian Games kita berharap juga nanti bisa bisa ada betul-betul ada kepastian akan dipertandingkan gitu. Iya. Gitu. Saya rasa saya sangat berterima kasih untuk waktunya Mbak Yeni hari ini dan semoga cabur panjat tebing tetap membawa nama Indonesia harum di mata internasional. Amin. Terakhir deh satu yang terakhir, apa harapannya untuk pemerintah atau semua stakeholder, publik, atau mungkin kita sebagai media untuk bisa mensupport panjat tebing? Panjat tebing ini punya potensi untuk mengharumkan nama bangsa. Ya kan kita nama bangsa, bendera itu dikibarkan kan event-eventnya sangat sedikit sekali, ya kan? Salah satu event itu adalah event olahraga. Ya. Nah, kebetulan pada saat ini potensi besar yang ada untuk bisa mengibarkan bendera nasional kita dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya itu adalah di ajang Olimpiade salah satunya melalui panjat tebing. Jadi saya sangat berharap bahwa kita bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat agar bisa mendukung atlet kita untuk bisa berlaga secara maksimal, gitu ya, berikan support baik support mental maupun support apapun lah yang diperlukan untuk mereka gitu agar mereka dengan bangga bisa melangkah dan kemudian bisa memberikan sesuatu gitu ya, bisa membanggakan kita semua. Amin. Terima kasih buat Mbak Yeni, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dukung terus Panjat Tebing Indonesia. Terima kasih. Thank you.